Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gunggu, Pak Jadil, dan teman-teman semua. Di kesempatan siang hari ini, kami dari grup D akan mempresentasikan case mengenai Pinterest. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Fatah Oscar, kemudian Anisatun, lalu saya sendiri Ajri Davin, kemudian ada Rehan Marsha, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan. Next. Sebelum masuk ke case, kita harus memahami terlebih dahulu nih social network itu apa sih. Jadi social network merupakan layanan berbasis internet yang memberikan wadah bagi orang-orang untuk saling berkomunikasi, berbagi keterkaitan dan aktivitas yang sama. Beberapa contohnya antara lain Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Di sini mereka dapat saling bertukar gambar, video, dan saling berkomentar secara real time. Selanjutnya, nah, untuk Pinterest sendiri, apa sih Pinterest itu? Menurut Pinterest.com, orang menggunakan Pinterest ketika menginginkan sesuatu yang baru, tetapi tidak terpikirkan suatu ide tertentu. Ini seperti mesin pencarian visual yang mengarahkan orang ke ide yang tepat untuk mereka. Jadi Pinterest ini merupakan virtual board yang memberikan kemudahan orang-orang untuk mencari dan mengunduh gambar ataupun video. Pinterest mengumpulkan gambar dari berbagai website yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi satu board dengan kategori yang sama, sebagai contoh yaitu board mengenai memasak, quotes, pemandangan, dan interior rumah. Dan pengguna Pinterest ini dapat mengcustomize board mereka masing-masing. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa Pinterest ini dianggap sebagai social networking? Karena dengan Pinterest itu selain dapat mengunduh dan mengunggah gambar maupun video, orang-orang juga saling bertukar pesan serta dapat saling memfollow atau mengikuti akun masing-masing. Selain itu, mereka juga dapat saling berkomentar pada pin atau board mereka. Bahkan sekarang Pinterest juga banyak digunakan untuk promosi produk atau jasa sehingga Pinterest menghubungkan penjual dan pembeli. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Oscar. Baik, kemudian akan saya lanjutkan terkait pertanyaan nomor 2, yaitu tentang business model and revenue models dari Pinterest. Nah, Pinterest adalah suatu platform media sosial yang menampilkan berbagai ide-ide seperti interior, abstrak, resep makanan, gambar visual, dan masih banyak kategori lainnya. Dalam Pinterest, pengguna dapat mengoleksi berbagai foto dan dapat dijadikan sebagai suatu album pribadi ataupun publik. Pinterest termasuk ke dalam jenis bisnis yang lebih condong ke B2C atau business to consumers. Kemudian Pinterest memiliki bisnis model dan revenue model sebagai berikut. Yang pertama terkait key customers. Nah, dalam key customer sendiri ini yaitu terdapat 2 key customers, yaitu yang pertama pinners dan yang kedua yaitu advertisers. Dalam hal ini, istilah pinners merujuk kepada para pengguna Pinterest dan advertisers merujuk kepada para pengiklan yang muncul di platform Pinterest. Yang kedua terkait value proposition. Nah, terdapat 2 sudut pandang terkait value proposition ini, yaitu dari pinners dan advertisers. Untuk sudut pandang dari pinners, terdapat 4 aspek yang menjadi bagian dari value proposition, yaitu yang pertama terkait visual experience. Nah, di sini maksudnya adalah Pinterest menawarkan dan menampilkan berbagai macam konten visual seperti foto ataupun gambar yang membuat para penggunanya merasa tidak akan mendapatkan pengalaman visual tersebut di platform yang lain. Yang kedua yaitu terkait human curation and personalization. Nah, dalam hal ini, pinners dapat memilih pin atau dapat disebut konten Pinterest yang kemudian akan disimpan dan diatur sendiri selama bertahun-tahun. Nah, pengguna dari Pinterest ini akan disarankan terkait konten yang sesuai selera pribadinya masing-masing, yang mana disebut sebagai grafik selera Pinterest. Yang ketiga yaitu ada design for action. Nah, dalam hal ini, pengalaman visual dimaksudkan untuk membuat orang memvisualisasikan masa depan dan mengambil tindakan secara nyata. Yang keempat yaitu ada empowering environment. Nah, maksud dari empowering environment ini, Pinterest menyatakan bahwa sebagian besar penggunanya merasa diberdayakan dengan menggunakan platform tersebut karena dinilai memiliki lingkungan jejaring sosial yang baik. Nah, kemudian dari sudut pandang advertisers,
terdapat 3 value proposition, yaitu yang pertama pemberdayaan lingkungan, kemudian yang kedua pengguna interest yang berharga, dan ketiga itu terkait the discovery journey. Nah, ketiga hal tersebut merupakan value proposition yang sangat penting untuk strategi monetisasi Pinterest yang berkelanjutan. Next. Nah, kemudian yaitu terkait revenue models dari Pinterest. Revenue model Pinterest berkaitan dengan strategi monetisasi Pinterest, yang mana Pinterest memiliki strategi monetisasi dengan menawarkan beberapa pihak untuk mengiklankan produknya dalam platformnya secara konten tidak langsung. Nah, maksud dari konten tidak langsung ini berarti dalam Pinterest tidak secara eksplisit akan diberikan informasi bahwa konten tersebut merupakan suatu iklan atau promosi. Nah, kan tetapi iklan tersebut akan dikemas seperti hanya berupa gambar atau foto biasa, tetapi akan terhubung dengan link platform pihak pengiklan tersebut. Di sini Pinterest berhasil menghasilkan uang dari menjual jasa advertising kepada berbagai pihak hingga perusahaannya berhasil memperoleh $755 juta pada tahun 2018. Kemudian beberapa penelitian menyatakan bahwa Pinterest fokus pada revenue models, yaitu cost per action atau cost per engagement. Dalam sistem cost per action atau cost per engagement tersebut, pengiklan akan membayar kepada Pinterest ketika pinners aktif. Nah, di sini maksudnya aktif adalah ketika pinners aktif terlibat dalam konten yang dipromosikan. Nah, oleh karena itu, Pinterest memiliki dorongan untuk menargetkan tawaran kontennya kepada para pinners secara efisien. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu how can manufacturers advertise on Pinterest. Next. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pinterest merupakan platform yang memfasilitasi para penggunanya untuk mengatur dan berbagi gambar yang ditemukan di web. Nah, saat ini Pinterest dikunjungi lebih dari 400 juta pengguna setiap bulannya, mulai dari generasi Z, milenial hingga orang tua. Untuk mencari inspirasi, produk baru, menemukan komunitas kreatif, dan mencoba hal-hal baru. Nah, hal inilah yang menjadikan Pinterest sebagai tempat yang ideal untuk memamerkan ide dan produk bisnis serta menemukan audiens yang tepat. Manufacturers dapat membuat pin yang menarik secara visual lalu mengelompokkannya dalam grup iklan dan menjalankan campaign. Nah, dengan melakukan hal demikian, manufacturers mampu mendapatkan pengikut setia di Pinterest. Selain itu, manufacturers juga dapat mengunjungi Pinterest Business Community untuk mendapatkan ide dan saran dari bisnis lain di Pinterest. Nah, untuk menumbuhkan inspirasi jutaan pengguna Pinterest, manufacturers dapat menjadi advertiser di Pinterest guna memaksimalkan kinerja akun dan pin Pinterest-nya. Next slide. Berdasarkan marketing modelnya, Pinterest ini berfokus pada cost per engagement dan cost per action. Nah, cost per engagement ini merupakan bentuk iklan online dengan campaign model di mana advertiser ini hanya membayar ketika user menyelesaikan engagement yang diinginkan. Nah, hal ini berarti advertiser hanya akan dikenakan biaya apabila user telah mencapai pencapaian tertentu dalam aplikasi. Nah, sedangkan cost per action merupakan bentuk iklan online di mana advertiser hanya membayar ketika ada user yang melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan ini dapat berupa registrasi, pengisian formulir, pembelian produk, dan lain-lain. Nah, dalam penerapannya di Pinterest itu menggunakan mekanisme billing threshold dan juga billing frequency. Next slide. Nah, mengutip dari Pinterest.com, terdapat langkah sederhana untuk memulai menjadi advertiser di Pinterest. Nah, yang pertama yaitu membuat profil. Nah, profil di sini dapat dibuat dengan menambahkan foto, lokasi, dan detail lainnya untuk membantu advertiser terhubung dengan audiens. Nah, untuk keperluan bisnis, profil ini sebaiknya dibuat dalam akun bisnis Pinterest. Lalu langkah yang kedua yaitu melakukan klaim situs. Nah, setelah membuat profil, advertiser harus melakukan klaim situs web, halaman Etsy, dan akun sosial lainnya untuk memastikan bahwa nama dan gambar profil ini muncul di setiap pin dan kontennya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat pin. Nah, pembuatan pin ini bertujuan untuk memamerkan produk, membagikan tutorial, dan mempromosikan konten situs.
Nah, setelah membuat pin, advertiser ini dapat memulai menjalankan iklan. Nah, setelah mengetahui pin mana yang bekerja dengan baik, banyak orang. Nah, advertiser ini dapat mengunjungi ad manager untuk membantu memulai beriklan. Ads manager ini merupakan tempat untuk membuat, mengelola, dan juga melaporkan campaign Pinterest. Ads manager ini dapat dikatakan sebagai pusat periklanan yang dapat menyiapkan campaign, melacak hasil, dan juga meningkatkan kinerja iklan dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raihan. Untuk yang nomor keempat sendiri, yaitu bandingkan Pinterest dengan WeHeartIt. Nah, untuk Pinterest sendiri, seperti yang diketahui, kedua aplikasi ini memiliki persamaan, yang mana kedua aplikasi ini memiliki jenisnya B2C atau business to consumers. Kemudian untuk segmentasi pasar sendiri, kedua aplikasi ini mengarah kepada remaja hingga dewasa umur sekitar 50. Nah, untuk perbedaan dari kedua e-commerce ini, yaitu Pinterest dan WeHeartIt, dapat dilihat dari yang pertama Key Customers. Dalam Key Customers-nya, Pinterest menggunakan pinners dan advertiser, sedangkan WeHeartIt lebih cenderung kepada subscription dan advertiser. Kemudian untuk fitur, WeHeartIt memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan Pinterest, seperti adanya fitur podcast dan artikel yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Pinterest. Selain itu, untuk iklan sendiri yang ditampilkan oleh Pinterest cenderung lebih relevan dengan topik yang dicari oleh users dibandingkan dengan WeHeartIt. Selain itu, untuk user interface-nya sendiri, pada WeHeartIt lebih mengarah ke pada Pinterest lebih umum dibandingkan WeHeartIt. Kemudian dapat dilihat dari tampilannya untuk home dan search sendiri, di mana yang kiri adalah untuk Pinterest, sedangkan yang kanannya adalah untuk WeHeartIt. Sama juga dengan search bar-nya untuk untuk Pinterest dan WeHeartIt. Kemudian untuk tampilannya sendiri seperti ini, ada juga pada bagian subscription. Untuk WeHeartIt dikenakan biaya sebesar 139.000. Untuk nomor selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu Pinterest has a large amount of money. How does it ask this money on its website to increase its competitive advantage? Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan Pinterest competitive advantage. Jadi penghasilan yang didapatkan Pinterest itu meningkat setiap tahunnya. Pada data tahun 2018 saja pendapatan Pinterest itu sebesar 756 miliar dolar yang terus meningkat hingga di tahun 2020 itu pendapatan Pinterest itu sebesar 1,693 bilion dolar sehingga menjadikan Pinterest sebagai perusahaan yang bernilai 14 bilion dolar. Pinterest juga memiliki jumlah pengikut yang terus meningkat setiap tahunnya hingga tercatat lebih dari 320 juta monthly active users di Pinterest. Meskipun jumlah pengikutnya tidak sebesar Facebook atau Twitter, namun Pinterest menjadi salah satu media sosial yang terus berkembang setiap tahunnya sehingga Pinterest memiliki competitive advantage dibandingkan dengan media sosial lainnya. Nah, competitive advantage yang dimiliki Pinterest adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Pinterest memiliki CPC rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan Facebook atau Instagram. Platform ini tuh tidak begitu populer memang di kalangan pemasar, tetapi persaingannya itu tidak terlalu ketat sehingga dibandingkan platform media sosial lainnya. Nah, di dunia media sosial memang memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan ketika platform itu tidak begitu memiliki persaingan yang banyak dibandingkan media sosial lainnya. Nah, yang kedua itu format iklan yang lebih menarik atau bahkan melebihi dibandingin platform-platform lainnya. Lalu yang ketiga itu the keyword layering. Ini semacam search engine namun memberikan hasil indikasi pencarian yang lebih kuat. Lalu yang keempat itu campaign di Pinterest juga dapat membantu strategi SEO pengguna. Dengan pin yang tepat, platform Pinterest dapat membantu konten pengguna naik ke puncak SERP. Oke, next.
Nah, untuk mencapai competitive advantage yang diharapkan, Pinterest kemudian menggunakan sebagian pendapatannya melalui berbagai strategi. Nah, strategi yang dilakukan Pinterest untuk mencapai competitive advantage tersebut adalah yang pertama itu adalah organic component, yang kedua itu adalah branding, yang ketiga itu targeting opportunities, yang keempat itu leveraging keyword search, yang kelima formats. Oke, next. Nah, untuk strategi yang pertama itu organic component. Nah, salah satu keunggulan Pinterest itu dibandingkan media sosial lainnya kan dengan kata kunci yang tepat. Nah, pengguna ini bisa mendapatkan banyak lalu lintas yang lebih organik dan mendorong prospek ke funnel pengguna. Kemudian pengguna pin difungsikan sebagai visual bookmark yang menciptakan reguler basis pengguna dengan lebih sederhana, namun memiliki fitur visual yang menarik. Nah, pin hanya berupa gambar atau video statis dengan hanya memerlukan deskripsi atau tautan, sehingga pengguna dapat memposting pin dengan jumlah banyak setiap harinya. Karena pin tidak memiliki tanggal kadaluarsa, pengguna dapat terus memantaunya sampai kapanpun. Oke, next. Nah, untuk strategi yang kedua itu adalah branding. Nah, Pinterest itu merupakan platform yang difungsikan untuk menampilkan identitas merek dan konten pengguna, sehingga menjadikan Pinterest merupakan media yang dapat membantu branding pengguna. Dengan pemanfaatan pin, pengguna dapat membuat branding yang menarik melalui fitur yang ada di Pinterest dengan sederhana. Nah, kalau bisa dilihat di samping ini ada gambar, itu gambar yang dilakukan oleh branding perusahaan Imperfect Foods. Oke, next. Yang ketiga itu targeting opportunities. Nah, Pinterest juga mengembangkan bentuk media sosialnya dengan memadukan antara search campaigns dengan media sosial. Penggunaan Pinterest dapat mengklasifikasi pengelompokan audiens Pinterest berdasarkan daftar pelanggan yang mengunjungi situs penggunanya, sehingga pengguna dapat langsung berinteraksi dengan audiensnya. Oke, next. Nah, untuk strategi yang keempat itu leveraging keyword search. Pinterest juga mengembangkan kemampuan penargetan iklan, sehingga ketika pengguna menyebarkan iklan, search engine yang dikembangkan Pinterest dapat menciptakan campaign dan kata-kata kunci tertentu. Nah, search engine yang dikembangkan Pinterest merupakan mesin pencari visual, sehingga penggunaan kata kunci sangat penting agar menghasilkan pencarian yang lebih maksimal. Kombinasi penggunaan kata kunci dapat menghasilkan pencarian pengguna yang tidak bermerek dapat mencapai hingga 97%, sehingga kondisi ini tuh membuat produk atau ide yang baru atau kurang terkenal akan lebih mudah ditemukan oleh audiens. Oke, next. Nah, ini berikut adalah diagram terkait cara kerja search engine yang dimiliki oleh Pinterest. Singkatnya itu ketika pengguna menyimpan pin di board mereka, konten pin akan dikurator berdasarkan kata-kata kunci tertentu, seperti nama board, judul, deskripsi pin, dan sebagainya. Nah, kemudian kata-kata kunci tersebut menghasilkan label pada setiap pinnya, sehingga menciptakan konteks dalam pencarian. Jadi mesin pencari yang diciptakan Pinterest ini mempertimbangkan informasi yang kontekstual setiap pinnya. Oke, next. Nah, untuk yang strategi terakhir yaitu ad formats. Nah, Pinterest tuh juga menawarkan iklan untuk setiap sasarannya. Ini termasuk pin standar, pin video, pemasangan aplikasi, pin belanja, carousel, pin kaya, dan lain-lain. Iklan-iklan tersebut juga dapat digunakan bersama dengan tujuan dan produk yang pengguna jual. Nah, carousel yang menampilkan lebih banyak gambar dan sangat membantu saat audiens perlu memperbesar produk pengguna. Sementara video menciptakan interaksi yang lebih besar dan fungsi dengan lebih baik. Pinterest juga kemudian mengembangkan format iklan terbaru dengan meluncurkan Shop the Look Pins yang tertaut ke halaman produk tempat audiens dapat membeli item tersebut. Nah, di samping ini merupakan contoh gambar yang menunjukkan fitur Shop the Look Pins. Oke, next. Nah, sehingga dari 5 strategi tersebut dapat disebutkan bahwa terdapat 3 fitur utama yang dimiliki Pinterest dalam menciptakan competitive advantage-nya terhadap media sosial lainnya, yaitu melalui home feed, search engine, dan related pins. Nah, home feed ini menciptakan sebuah feed yang mencitrakan pesona pengguna, sehingga setiap pengguna memiliki tampilan yang unik. Kemudian search engine itu menciptakan hasil yang relevan dan kontekstual bagi audiens, serta yang terakhir related pins itu menampilkan konten yang menarik dan mudah dicari audiens ketika mencari item yang serupa. Oke, next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tunggu keaktifan teman-teman.